Selamat datang di video pembelajaran kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Bersama Sidoarjo Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Ira Maya Fatimah dari SDN Tulangan 2. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 5 dengan muatan PPKN dan SPDP. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan rakyat Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Rakyat Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa pertempuran di wilayah Nusantara. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air dan disambut perlawanan oleh rakyat Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Beberapa pertempuran yang terjadi antara lain di daerah Medan, Bandung, Ambarawa, dan Surabaya. Pertempuran Medan Area terjadi di Medan pada tanggal 10 Desember 1945 dengan tokoh Ahmad Thohir dari Indonesia dengan Dr. T.E.D. Kelly dari Inggris. Pertempuran Medan Area terjadi dikarenakan sekutu membebaskan para tawanan. Para bekas tawanan ini bersikap congkak, sehingga menyebabkan terjadinya insiden di beberapa tempat. Ahmad Thohir, seorang bekas tentara sukarela, mempelopori terbentuknya TKS Sumatera Timur, sehingga membuat sekutu melayangkan ultimatum. Bagaimana pertempuran ini terjadi? Para pemuda tetap gigih melawan sekutu. Pertempuran terjadi di mana-mana. Dalam pertempuran di sekitar Langsa atau Aceh yang dipimpin oleh Tengkunya Arif berhasil mengusir Jepang. Dengan demikian, seluruh rakyat Sumatera berhasil membela dan mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, pertempuran Bandung Lautan Api yang terjadi di Bandung pada tanggal 23 Maret 1946 dengan tokoh Muhammad Toha dari Indonesia dan Brigadir McDonald tokoh dari Inggris. Mengapa pertempuran di Bandung terjadi? Dikarenakan pihak sekutu mengeluarkan ultimatum agar Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia. Dengan alasan menjaga keamanan, oleh para pejuang ultimatum itu tidak diindahkan, sehingga sering terjadi insiden dengan sekutu. Pemerintah RI menginstruksikan agar TRI mengosongkan kota Bandung. Akhirnya, dengan berat hati warga Bandung meninggalkan kota Bandung. Namun sebelum meninggalkan kota Bandung, semua para pejuang melawan sekutu dan membumi hanguskan kota Bandung. Selanjutnya, pertempuran Surabaya.
Pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya dengan tokoh Bung Tomo dari Indonesia dan Jenderal AWS Malabi dari Belanda. Pada pertempuran ini, Jenderal AWS Malabi berhasil terbunuh dan rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota Surabaya dari gempuran Inggris, walaupun jatuh korban yang banyak dari Indonesia. Pertempuran Ambarawa terjadi di Ambarawa pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945 dengan tokoh dari Indonesia yaitu Kolonel Sudirman dan Brigadir Jenderal Battle dari Belanda. Pertempuran Ambarawa terjadi bermula pada tanggal 20 Oktober 1945. Tentara Sekutu membebaskan tawanan Sekutu dan menuju Magelang untuk membebaskan tawanan Tika dari Belanda. Pihak Sekutu mengingkari janji yang telah disepakati terkait isi naskah pada tanggal 2 November 1945. Kolonel Sudirman mengkoordinir komandan sektor untuk menyusun strategi. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan TKR berhasil mengepung musuh di Benteng Willem. Karena merasa terjepit setelah 4 hari 4 malam Sekutu terkepung, akhirnya Sekutu meninggalkan Ambarawa menuju Semarang. Nah, anak-anak, para pahlawan telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan di masa lampau. Kini giliran kita untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan untuk terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan belajar giat, selalu berprestasi, dan menjaga persatuan Indonesia sesuai semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Merdeka! Selanjutnya, untuk lebih mengenal keberagaman yang ada di negara kita, marilah kita pelajari salah satu tarian Nusantara. Salah satu tarian Nusantara yaitu Tari Indang. Tahukah kalian bahwa tari Indang adalah tari tradisional Indonesia yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat? Berikut adalah beberapa gerakan yang dapat dipelajari dari tari Indang.
Demikian adalah gerakan dari tari indang. Silahkan kalian belajar dan berlatih di rumah ya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidoarjo belajar. Jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap menggunakan masker dan selalu cuci tangan.